Kembali lagi dengan The Code Channel pada konten kupas tuntas materi matematika dengan pembahasan unsur lingkaran. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku seluruh Indonesia? Pada video kali ini, di channel ini, kita akan coba bahas materi yang berkaitan dengan lingkaran, khususnya pada subbab unsur-unsur lingkaran. Oke, langsung saja kita menuju materinya ya nak. A few moments later. Oke, sebelum kita mengenal atau menyebutkan unsur-unsur lingkaran itu sendiri, kita kenalan terlebih dahulu ya, apa sih yang dimaksud dengan lingkaran? Oke, kita coba masuk pengertian lingkaran ya. Oke, umumnya pasti kalian sering menemui benda-benda yang berbentuk lingkaran. Contoh-contoh benda-benda yang sering mungkin kalian temui di sekitar kalian ya nak. Nah, ini merupakan roda ya, roda yang merupakan salah satu contoh bentuk lingkaran yang mungkin kalian sering temui di sekitar kalian. Nah, ini juga pastinya kalian tidak asing lagi ya, yaitu biang lala atau bahasanya biasa kita komedi puter ya. Nah, kemudian ini juga berbentuk lingkaran ya, yaitu cincin. Juga ini ya, yang juga kalian mungkin tahu, itu bingkai jam dan CD ya, atau compact disc. Nah, itu semua merupakan benda-benda yang berbentuk lingkaran. Nah, lingkaran itu sendiri adalah kumpulan semua titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Nah, coba perhatikan ilustrasi tersebut ya nak. Nah, kumpulan titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap titik tertentu, ini merupakan kumpulan titik-titik ya nak. Kumpulan titik-titik yang antar titiknya itu berjarak sama terhadap titik tertentu, misalkan titik yang merah ini ya. Apakah gambar tersebut merupakan lingkaran? Gambar di atas bukan merupakan lingkaran. Lingkaran dapat ditunjukkan seperti pada ilustrasi ini. Nah, jadi ketika sudah digariskan maka disebut lingkaran. Kumpulan semua titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap titik tertentu jadi lingkaran itu adalah kumpulan semua titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Nah, titik tertentu ini disebut juga sebagai titik pusat lingkaran ya. Nah, penamaan suatu lingkaran disesuaikan dengan titik pusatnya. Nah, misalkan lingkarannya berpusat pada titik O, maka dinamakan lingkaran O. Nah, coba ada 6 buah gambar, manakah yang merupakan lingkaran? Nah, pastinya kalian sudah tahu jawabannya ya. Warna ungu merupakan lingkaran. Oke, berikut tadi penjelasan mengenai apa itu lingkaran. Oke, selanjutnya coba kita jelaskan lebih jauh mengenai unsur-unsur lingkaran. Apa saja sih unsur-unsur lingkaran? Coba kita simak baik-baik ya nak. Nah, di dalam lingkaran dapat ditemukan bagian-bagian lingkaran yang disebut unsur-unsur lingkaran. Bagian-bagian lingkaran yang merupakan unsur-unsur lingkaran diantaranya adalah yang pertama jari-jari lingkaran yang pasti, yang kedua busur lingkaran, yang ketiga tali busur lingkaran, yang keempat diameter lingkaran, yang kelima apotema tali busur, yang keenam tembereng, yang ketujuh juring lingkaran. Nah, jadi kurang lebih ada 7 unsur-unsur lingkaran yang akan kita bahas lebih jauh setelah ini ya. Tetap stay tune terus di channel ini.
Tapi sebelum membahas unsur-unsur lingkaran, harus ada pengetahuan sebelumnya nak, yang mesti kalian ketahui, yaitu apa sih yang dimaksud dengan daerah dalam dan luar lingkaran, kemudian titik dalam, titik luar, dan titik pada lingkaran, serta lengkung pada lingkaran. Nah, daerah dalam lingkaran adalah daerah yang berada di dalam lingkaran tentunya ya. Kemudian daerah luar lingkaran tentunya adalah daerah yang berada di luar lingkaran. Berarti ini daerah dalam lingkaran. Kemudian yang berada di luar itu namanya daerah di luar lingkaran atau daerah luar lingkaran. Nah, titik dalam lingkaran adalah titik yang berada di daerah dalam lingkaran. Nah, kemudian titik luar lingkaran adalah titik yang berada di daerah luar lingkaran. Pastinya ya. Kemudian titik pada lingkaran adalah titik yang berada pada lingkaran. Nah, yang mana aja sih? Coba kita lihat ilustrasinya, nah. Titik A, B, C pada gambar tersebut berturut-turut. Yang titik A ini merupakan titik dalam lingkaran karena titik A berada di dalam lingkaran ya. Kemudian titik B ini merupakan titik luar lingkaran karena titik B berada di daerah luar lingkaran. Dan titik pada lingkaran yaitu titik C ini berada pada tepat di lingkarannya ya. Oke, kita lanjut. Nah, lengkung pada lingkaran adalah himpunan semua titik pada lingkaran yang dibatasi oleh dua titik tertentu pada lingkaran. Oke, kita ke yang pertama yaitu unsur-unsur lingkaran, jari-jari lingkaran. Simak baik-baik ya nak. Oke, apa sih yang dimaksud dengan jari-jari lingkaran? Kita simak penjelasannya ya. Jari-jari lingkaran adalah jarak titik pada lingkaran dengan titik pusat lingkaran. Nah, perhatikan kata yang berwarna ya nak. Jarak titik pada lingkaran dengan titik pusat lingkaran. Oke, keywordnya itu titik pada lingkaran. Jari-jari juga dapat didefinisikan sebagai ruas garis yang menghubungkan titik pada lingkaran ingat, dengan titik pusat lingkaran. Nah, jari-jari biasanya disebut juga dengan radius ya, atau biasa disimbolkan dengan huruf R kecil. Nah, perhatikan ilustrasi ini ya nak. Nah, titik A merupakan titik pada lingkaran. Nah, tadi kita udah belajar 3 titik ya, titik dalam, titik pada, dan titik luar. Nah, titik A ini titik yang berada pada lingkaran, sementara titik O merupakan titik pusat lingkaran. OA ini merupakan jari-jari lingkaran ya, dan titik B juga berada pada lingkaran, sehingga OB juga merupakan jari-jari lingkaran. Oke, nah, OA merupakan jari-jari, OB juga merupakan jari-jari. Nah, kita lanjut ke unsur lingkaran yang kedua, yaitu busur lingkaran. Busur lingkaran adalah dua titik pada lingkaran dan bagian dari lengkung lingkaran yang dibatasinya. Perhatikan ilustrasi ini ya. Titik P dan R terletak pada lingkaran L ya. Nah, lengkung PR dan PQR terletak di antara dua titik pada lingkaran, yaitu titik P dan R. Sehingga lengkung PR yang orange dan PQR yang biru disebut busur lingkaran L. Nah, seperti dalam pengelompokan jenis-jenis sudut, busur lingkaran juga dikelompokkan menjadi 3 jenis. Ya, yang pertama setengah lingkaran, yang kedua busur kecil, yang ketiga adalah busur besar. Ya. Penamaan busur kecil menggunakan 2 huruf, yaitu huruf titik-titik ujungnya. Sedangkan penamaan setengah lingkaran dan busur besar menggunakan 3 huruf. Huruf pertama dan terakhir merupakan label titik-titik ujung, dan huruf tengah merupakan label sembarang titik pada busur. Ya. Sedangkan kedua busur di atas dinamai sebagai busur PR, yaitu busur kecil, dan busur PQR atau busur besar
ya. Busur lingkaran biasanya dinotasikan dengan lengkung ya, lengkung yang berada di dua huruf tersebut ya nak. Nah, sehingga busur PQ dan PQR pada lingkaran L di atas dinotasikan dengan PR dengan ada lengkung di atasnya, dan PQR dengan ada lengkung di atasnya juga. Nah, itu menandakan bahwa huruf-huruf tersebut merupakan busur lingkaran ya. Nah, ini contoh-contoh busur lingkaran L nih nak ya, yaitu ada AC, ada PR, dan ada UW, merupakan busur lingkaran L. Oke, kita lanjut ke unsur lingkaran yang ketiga, yaitu tali busur lingkaran. Perhatikan gambar di atas ya. Nah, ini ada dua gambar ya, gambar kiri dan kanan. Nah, AB, CD, EF, GH, dan IJ adalah busur-busur lingkaran ya. Sementara gambar yang sebelah kanan, PQ, RS, dan VW bukan busur lingkaran ya. Kenapa? Kita simak penjelasannya ya. Nah, dari gambar di atas tersebut, nah, bisa nggak kalian simpulkan apa sih yang dimaksud dengan tali busur? Nah, coba kita lihat ya penjelasan mengenai tali busur. Tali busur lingkaran adalah ruas garis di dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Oke, sekali lagi, tali busur lingkaran adalah ruas garis di dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Oke, perhatikan ilustrasinya nak. Titik K dan L merupakan dua titik pada lingkaran O. Titik K dan titik L ini merupakan dua titik pada lingkaran O ya. Ruas garis KL berada di dalam lingkaran. Nah, ini garis KL ini berada di dalam lingkaran dan menghubungkan dua titik pada lingkaran O. Jadi K dan L ini menghubungkan dua titik pada lingkaran O ya, dihubungkan dengan garis. Nah, ruas garis KL ini yaitu merupakan tali busur lingkaran O. Contoh-contoh tali busur lingkaran O. Nah, coba kita lihat ya. KL tadi merupakan tali busur, PQ juga merupakan tali busur, dan MN juga merupakan tali busur lingkaran O ya. Unsur lingkaran yang keempat adalah diameter lingkaran. Tapi sebelum itu, jika dirasa terlalu cepat penjelasan video ini, silakan diputar ulang agar dapat dipahami secara utuh dan komplit. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari Decode Channel. Pilih salah satu video, tekan tombol subscribe-nya, klik like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Enjoy this video. Oke, kita lanjut ke unsur yang keempat ya nak, yaitu diameter lingkaran. Coba kita simak baik-baik ya. Nah, perhatikan tali busur PQ. Nah, tali busur PQ ini ya. Nah, apa yang membedakan tali busur PQ dengan tali busur KL dan MN? Coba perhatikan baik-baik nah. Coba dilihat-lihat sekiranya apa sih yang membedakan tali busur PQ dengan tali busur KL dan MN. Sekilas sepintas kita lihat tentunya tali busur PQ itu lebih panjang ya dari tali busur KL dan MN. Tapi kita simak dulu penjelasan lebih jauhnya ya. Nah, tali busur PQ ternyata tali busur yang melalui titik pusat O. Sedangkan tali busur KL dan MN ini tidak melalui titik pusat O. Jadi hanya tali busur
PQ yang melalui titik pusat O ya nak. Nah, sehingga PQ bisa dikatakan adalah diameter lingkaran O. Nah, diameter sendiri itu adalah tali busur yang melalui titik pusat lingkaran ya. Diameter juga disebut garis tengah lingkaran. Perhatikan bahwa PQ itu sama aja dengan penjumlahan dari PO ditambah OQ. Nah, sementara PO dan OQ adalah jari-jari lingkaran O. Nah, itu kenapa mungkin kalian juga sudah tahu bahwa diameter itu merupakan 2 kalinya jari-jari ya. Karena PO ini jari-jari dan OQ juga jari-jari, sehingga jari-jari ditambah jari-jari merupakan 2 kali jari-jari ya. Sehingga panjang diameter itu sama aja dengan 2 kali jari-jari lingkaran. Tentunya kalian sudah tahu ya, baik di MI maupun di SD-nya. Oke, kita lanjut ke unsur lingkaran yang kelima, yaitu apotema ya. Coba kita lihat baik-baik apa sih yang dimaksud dengan apotema. Nah, apotema itu sendiri adalah jarak tali busur dengan pusat lingkaran. Nah, kira-kira udah kebayang belum, Nina? Sekali lagi, lihat kata-kata yang berwarna ini ya. Keywordnya jarak tali busur. Tali busur, tadi ingat-ingat tali busur kayak apa? Dengan pusat lingkaran. Nah, itu dikatakan apotema. Tapi lebih jauh, coba kita lihat ya penjelasannya. Perhatikan ilustrasi berikut. Nah, OR itu merupakan apotema dari tali busur PQ ya. Sifat-sifat apotema, yang pertama, apotema itu tegak lurus dengan tali busur. Yang kedua, apotema membagi 2 sama panjang tali busurnya. Nah, jadi apotema itu selalu tegak lurus ya, selalu tegak lurus dengan tali busur PQ kalau di sini ya. Kemudian apotema juga membagi 2 sama panjang tali busur. Nah, coba kita lihat, OC merupakan apotema dari tali busur AB. Nah, jika tali busurnya sama dengan diameter, bagaimana apotemanya? Nah, kira-kira kalian bisa menjawab kan nih? Nah, jadi jika tali busurnya itu sama dengan diameternya, lalu bagaimana dengan apotemanya? Nah, tentunya apotema dari diameter adalah 0. Kenapa? Karena diameter adalah tali busur yang melalui titik pusat, sehingga jarak antara titik pusat dengan tali busurnya ya 0 ya, karena di situ-situ juga ya. Itu kenapa apotemanya nilainya adalah 0 ya. Oke, kita lanjut. Nah, pernahkah kamu memotong kue yang memiliki bingkai berbentuk lingkaran? Nah, pasti sering kalian temui ya di kehidupan sehari-hari ya. Mungkin pernah melihat ibu, kakak, atau saudara yang sedang memotong kue. Nah, bagaimana cara mereka memotong kue? Nah, coba kita lihat ilustrasinya ya. Ada yang model motongnya seperti yang pertama ini ya, atau ada juga yang model memotongnya seperti yang kedua ini ya. Nah, gambar yang pertama disebut juring lingkaran, sementara gambar yang kedua, yang potongan kedua disebut juga tembereng. Lalu apa sih yang dimaksud dengan juring dan apa sih yang dimaksud dengan tembereng? Nah, kita bahas terlebih dahulu unsur lingkaran yang keenam ya, yaitu tembereng dulu ya. Tembereng adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan busur di hadapan tali busur. Nah,
Oke, sekali lagi lihat keywordnya nak, lihat kata yang berwarna ya. Tembereng adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan busur di hadapan tali busurnya ya. Coba kita simak ya, perhatikan ilustrasinya. Nah, ini namanya tembereng nih nak ya. Kemudian ini juga namanya tembereng ya. Daerah yang dibatasi oleh busur AB ya, ini busur AB yang melengkung ini, dan tali busur AB, nah yang berupa garis yang berada di dalam lingkaran merupakan tembereng. Nah, jadi tembereng itu ini daerah ini ya, daerah dia berupa daerah. Demikian juga dengan daerah yang dibatasi busur ACB ya, dan tali busur AB. Nah, daerah yang gelap ini juga dikatakan tembereng ya. Sekali lagi, tembereng itu daerah yang dibatasi antara tali busur dan busur ya. Oke, kita lanjut. Ke unsur lingkaran yang ketujuh, yang terakhir, yaitu juring lingkaran. Masih ingat tadi bentuk juring lingkaran seperti apa? Ingat-ingat lagi, tadi seperti seolah-olah memotong kue tar ya. Juring lingkaran adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur yang diapit oleh kedua jari-jari tersebut. Nah, sekali lagi lihat kata-kata yang berwarna ya. Daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur yang diapit oleh kedua jari-jari tersebut. Keywordnya adalah dua jari-jari dan busur ya. Perhatikan ilustrasinya. Oke. Nah, coba kita lihat ya. Daerah dalam ya, karena berada di dalam lingkaran yang dibatasi jari-jari OK merupakan jari-jari, OL juga jari-jari, serta busur KL ya, OK jari-jari, OL jari-jari, dan busur KL. Nah, daerah ini merupakan juring lingkaran ya. Pun sama juga dengan jari-jari OK, jari-jari OL, serta busur KML yang abu-abunya lebih terang ya, juga merupakan juring lingkaran. Nah, kira-kira sudah bisa membedakan belum nak antara tembereng dengan juring ya? Ingat-ingat lagi ya. Sekali lagi, jika video ini penjelasannya terlalu cepat, silakan diputar ulang agar dapat dipahami secara utuh dan komplit. Oke. Oke nak, alhamdulillah kita sudah mempelajari 7 unsur lingkaran. Coba kita review kembali ya. Yang pertama tadi ada jari-jari lingkaran ya. Kemudian yang kedua ada busur lingkaran. Yang ketiga ada tali busur lingkaran ya. Yang keempat ada diameter lingkaran. Lalu yang kelima ada apotema. Yang keenam tadi tembereng ya. Dan yang tadi terakhir penjelasannya yaitu mengenai juring lingkaran. Mudah-mudahan dapat dipahami semua ya nak, unsur-unsur lingkaran tersebut. Oke, kita next ya. Oke, mungkin cukup ya pembahasan materi pada sesi kali ini. Tapi sebelum itu, jika dirasa bermanfaat, silakan di-share kepada siapapun yang membutuhkan. Jika suka, silakan tekan tombol like-nya. Jika ada saran materi yang akan kita bahas selanjutnya, silakan tuliskan di kolom komentar. Follow terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, serta kita perjuangkan channel-channel pendidik dan mendidik ya. Salam satu perjuangan untuk seluruh guru-guru se-Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya ya. Dadah.